Channel. Hari ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan yang punya BNI Taiwan, BNI yang ada di Taiwan teman-teman ya. Kita sambut saja Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Sorry nih Mas Zaki, pertama kali nih mampir ke channel Thailand juga pertama kali ketemu dengan Mas Zaki. Gimana? Soalnya ketemu Mas Zaki ini teman-teman ya, teman-teman perlu tahu nih teman-teman ya, ketemu Mas Zaki itu susah. Kalau minta ampun, saya itu mungkin Mas Zaki itu tahu enggak ya? Saya pernah ngechat sampai loh. Yang waktu saya Mas, ada waktu nggak? Kapan waktunya saya? Iya. Karena kebetulan memang kita home base-nya kan di Taipei. Di Taipei itu sudah gitu, kita mungkin kalau ke Thailand itu kan ada beberapa waktu aja. Jadi makanya dengan adanya acara yang baru hari ini diselenggarakan, baru bisa ngobrol dengan Mas Jejen. Karena sebenarnya kan kita ini kalau misalkan teman-teman sedikit ceritanya, maksudnya sedikit cerita biar teman-teman Mas Jejen tahu bahwa ya kita kan kebetulan BNI ini kita hanya dikirimkan petugas saja dari Indonesia. Official saya dengan ada salah satu rekan saya juga. Dan kebetulan dua-duanya ini saya dan rekan saya ini semuanya di Taipei. Sebenarnya kalau misalkan memang ada kendala atau terkait apapun dengan BNI, sebenarnya ya kita bisa bantu semaksimal mungkin. Makanya kenapa kita bekerja sama dengan Indoswara gitu. Iya, makanya pas kebetulan hari ini ada kegiatan, saya tanya juga kan ke pihak Indoswara, Mas, ada Mas Zaki boleh ini nggak? Boleh bisa diundang dan ternyata Mas Zakinya alhamdulillah boleh teman-teman. Nah, oke teman-teman, mulai dari pertanyaan pertama nih Mas, gimana sih cara buka rekening BNI di Taiwan tuh? Buka rekening itu sebenarnya gampang. Nah, jadi buat teman-teman yang di Thailand, kadang mungkin ada beberapa teman-teman yang dari Thailand juga udah mengetahui caranya buka rekening BNI. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang baru nih atau yang belum tahu sama sekali buka rekening BNI gimana, sebenarnya gampang, tinggal datang aja ke toko Indoswara Thailand. Kalau buat teman-teman di Thailand, atau bisa juga dengan cara misalkan teman-teman bisa datang langsung ke Taipei kalau lagi main atau segala macam, langsung datang ke tempat kita yang di Wadai Pool dekat Taipei Main Station. Nah itu bisa langsung datang ke lokasi kita, atau misalkan teman-teman juga nggak punya waktu nih, nggak punya waktu keluar, nggak diizinin waktu keluar, teman-teman juga bisa nanti dibantu sama teman-teman Indoswara untuk dikirimkan formulirnya ke rumahnya. Oh gitu ya. Ya, jadi langsung aja kontak ke Indoswara online, nanti bakal dibantu, bilang aja mau buka rekening BNI. Nanti bakal dibantu kalau misalnya buat teman-teman yang nggak bisa keluar sama sekali. Itu kalau boleh tahu syaratnya apa gitu? Nah, kalau syaratnya yang pasti itu identitas yang masih berlaku. Identitas itu bisa berupa KTP Indonesia ataupun paspor. Paspor ya, paspor. Tapi yang masih berlaku. Iya. Nggak boleh yang expire. Kalau misalkan ARC bisa gitu? ARC harus ada salah satu identitas Indonesia. Jadi ARC satu sama satunya yang lagi identitas Indonesia. Oh, sorry, identitas Indonesia. Ya, baik itu KTP Indonesia atau paspor. Iya. Terus kalau misalkan kita nabung, kalau misalkan ada registrasi nggak sih, dalam arti ada biaya admin gitu ketika misalnya kita buka rekening. Kalau misalkan di Indo misalkan, kalau di Indonesia kan misalkan kita buka rekening itu minimal 500.000 atau jadi kalau misalkan di Taiwan ini itu buka rekening itu 2.000 NT. Kalau misalkan yang datang langsung ya, kalau misalkan datang langsung ke toko Indoswara 2.000 NT itu dan 500.000 tambah di dalamnya. Dan teman-teman kelebihan untuk buka rekening di Taiwan itu potongan administrasinya lebih rendah dibandingkan teman-teman buka rekening di Indonesia. Karena rekening yang dibuat di Taiwan itu khusus untuk benar-benar rekening PMI. Jadi buat teman-teman PMI semuanya di sini itu harganya, biayanya itu lebih rendah dibandingkan pajak bulanannya di Indonesia. Jadi untuk PMI lebih rendah gitu ya pajaknya dibandingkan bikin di Indonesia. Terus ada yang nanya juga, Mas katanya, bisa tarik tunai di Taiwan sih? Pastinya bisa dong Mas Jejen. Jadi nggak cuma teman-teman di Taiwan nih, buat teman-teman misalkan buka rekening di BNI di Taiwan, terus udah punya kan, itu bisa ditarik di semua mesin ATM yang ada di Taiwan. Atau misalkan teman-teman kebetulan nanti lagi ada main ke Eropa, ke London, Amerika, atau lagi liburan jalan-jalan ke Tokyo, kemana, itu bisa otomatis bisa digunakan. Ada syarat minimal saldo nggak? Syarat minimal saldo sebenarnya yang penting ada uangnya gitu. Takutnya nanti takutnya nanti teman-teman narik-narik nggak bisa ternyata saldonya nggak ada. Iya. Nggak maksudnya kalau di Indo kan misalkan ya
Kalau saldo berapa tuh BNI? 100 apa berapa sih? Iya, 100. Iya, kalau misalkan kurang dari 100 kan nggak bisa kan? Nah, buat teman-teman gini, kalau masukan dari saya, karena setiap negara kan beda-beda kurs ya. Iya, ada apa yang ada pertukaran uang yang mata uang ya. Jadi kan kadang kalau teman-teman di sini kayak contohnya di Taiwan minimal naik aja 1000 NTD kan rata-rata. Nah, 1000 NTD itu kalau misalkan di kursinya 1 NTD itu 500 itu 500.000 kan artinya. Nah, saldonya ya kalau bisa teman-teman sisain yang ada di rekening itu 1 juta lah. Kenapa? Karena kan perbedaan kurs kan tinggi kan kayak gitu. Setiap negara punya kebijakan masing-masing. Jadi jaga-jaga teman-teman yang sediakan aja di rekeningnya 1 juta. Jadi intinya bisa tarik tunai di Thailand bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nggak bisa tarik tunai, teman-teman langsung kontak aja ke lainnya BNI. Nanti bakal dibantu. Takutnya juga teman-teman misalkan ada salah PIN atau kartunya ketelan, kita juga bisa bantu lah. Nah, jadi ada salah satu teman yang pernah konsultasi ke saya, dia pernah tanya, dia buat via rekening ya, via online gitu ya, via suara atau manapun. Nah, kadang dia tuh lama. Maksudnya prosesnya datang pertama kan buat rekening kan dari pos kan ngirimin apa namanya kayak belangko kayak formulir gitu ya, kayak form dari BNI Taiwan terus kan dikasih. Nah, biasanya ada yang lama juga, maksudnya balikin ngasih kayak buku rekening sama ATM-nya. Jadi kalau misalkan kayak prosesnya lama itu kita harus cek dulu Mas Dejan. Jadi kadang ada teman-teman juga yang misalkan ngisi formulirnya itu tidak komplit. Iya. Jadi kayak misalkan nama ibu kandungnya nggak ada, alamat di Indonesia nya kurang jelas. Karena nanti data di perbankannya itu kita nggak bisa masuk. Jadi memang kenapa butuh waktu lama? Kadang ada beberapa yang teman-teman ini yang belum komplit ngisinya. Jadi kita harus nelfon dulu. Ini gimana? Ini kok belum diisi kayak gitu. Jadi lebih ke pengisian biodata. Jadi teman-teman yang tadi katanya bilang lama, dalam arti pengembalian nanti proses dari BNI-nya lama itu karena mungkin pengisian formulir dari teman-teman itu nggak lengkap, mungkin ada beberapa kolom yang belum diisi atau misalkan intinya berhubungan dengan data Indonesia. Karena nanti gini Mas Jejen, kalau misalkan teman-teman tiba-tiba ATM-nya hilang di jalan atau kekolan kalau di Indonesia, atau misalkan tiba-tiba mau ngambil uang langsung ke kantor, itu kan ada verifikasi. Takutnya Mas Jejen tiba-tiba ngambil ternyata itu bukan punya Mas Jejen, kan nggak bisa. Nah, di perbankan itu benar-benar harus dijaga identitasnya. Makanya kenapa di perbankan itu harus benar-benar datanya harus benar-benar komplit, udah benar-benar apa ya namanya, semua yang fil-filnya itu harus diisi. Nah, cara nabung nih. Cara nabung nih. Ini cara nabungnya gimana nih? Cara nabung langsung dong pakai rekening kilat, data. Gitu ya. Iya, langsung datang ke Indosuara juga bisa. Iya. Jadi gitu ya. Dia tinggal langsung aja dan itu langsung bisa dibeli nggak? Misalkan bisa kita langsung datang nih ke Indonesia. Kalau di sini kan di Thailand, kan Posu kan larinya pasti ke Thailand karena dekat. Misalkan ada yang Posu lari ke Thailand, itu langsung bisa di-print nggak? Nah, kalau misalkan datang karena mesin printnya cuma ada di Taipei, jadi kalian langsung titipin aja ke Indosuara di Thailand. Nanti bukunya dititipin, nanti biasanya ada petugas Indosuara Thailand yang bakal bantu untuk print. Ketika kita nabung di BNI, dibuka rekening di Taiwan nih BNI. Ketika tarik tunai di Indo, apa susah atau ribet sih? Misalkan kita kan udah ada ATM nih. Enggak. Kata siapa yang bilang susah? Ada beberapa kasus. Nah, makanya teman-teman ini kenapa dalam pengisian formulir itu harus lengkap, harus segala macam, takutnya ada tragedi ketidaksesuaian data kan. Nah, kalau misalkan lagi teman-teman ini datanya isinya sesuai, isinya dengan full, isinya komplit, ketika teman-teman pulang ke Indonesia, teman-teman tinggal masukin ATM, tarik uang udah Berarti sama gitu ya? Sama, tidak ada ketentuan perbedaan, tidak ada syarat apa gitu. Tidak. Nah, kecuali ketika teman-teman tiba-tiba uangnya udah misalkan ada 500 juta nih, kan di mesin ATM nggak bisa langsung ambil 500 juta kan, harus datang ke cabang. Nah, teman-teman harus bawa identitas. Berarti identitas yang didaftarin. Ininya sama gitu ya? Ininya sama. Nah, kalau misalkan saya punya buka rekening di Indo nih, saya buka rekening di Indonesia. Kalau misalkan dipakai di Taiwan bisa nggak sih? Bisa. Berarti nggak perlu saya daftar lagi nih, karena bisa, betul bisa. Jadi buat teman-teman yang mau misalkan udah punya rekening BNI, terus mau dipakai di sini bisa. Kalau misalkan nanti kendala tiba-tiba udah bawa rekening dari Indonesia, bisa dipakai langsung kontak kita aja. Kita cek nomor rekeningnya kenapa, bisa jadi rekeningnya dormant, atau bisa jadi ATM-nya expired, itu juga bisa jadi. Karena beberapa teman-teman banyak yang
entah salah masukin PIN, entah ATM-nya udah expire, entah juga rekeningnya dormant. Teman-teman sudah jelaskan semuanya dari bagaimana cara buka rekening, terus bisa nggak dipakai di Taiwan, dan juga bagaimana cara ngeprintnya, dan rekening yang di Indo pun bisa langsung dipakai di Taiwan atau yang lainnya. Mungkin teman-teman sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya yang lama saya nggak jawab ke teman-teman. Oke, karena ini waktunya mepet juga, Mas Jakinya juga ada kegiatan lain. Boleh nanti kita kapan-kapan bikin konten lagi ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih waktunya Mas Jaki. Sama-sama di pengetahuan kita teman-teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.